Bismillahirrahmanirrahim. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Keterangannya, min adalah huruf jar, dasarnya sama, huruf hukumnya mabni atau tetap. Sekarang kolom kiri min bertemu al dibaca minal. Contoh yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nasi. Minal jinnati wan nas. Keterangannya, min adalah huruf jar, hurufnya mabni, dasarnya wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana kabeh huruf iku hukumi mabni sukun dadi tanda asline mabni. Kita buka halaman 11, pengaruh huruf jar pada kata tunggal. Kata yang ada alnya, minal ma'i tanpa harokat dibaca minal ma'i menjadi minal ma'i. Keterangan sama-sama. Minal ma'i dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu min, dasarnya farfa bidom min wansiban fathan wajur kasron kadirullahi abdahu yasur wajzim bitaskinin wa ghairu madukir yanubuna huja'ahu bani namir rofa domana sofaka jazm sukun jar kasrodi kiro'in Allah tam terkur. Pokoknya tanpa tanwin karena ada al. Sekarang kolom kiri, kata yang tak ada alnya, mimma tanpa harokat dibaca mimma'in menjadi mimma'in. Contoh ayat yang pertama dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Kama'in anzalnahu minas sama'i. Kama'in anzalnahu minas sama'i. Kama'in kenapa dibaca kasroh? Karena setelah huruf jar yaitu kenapa ditanwin? Karena tidak ada al. Keterangannya, kama'in dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ka, yaitu ka, dasarnya sama dengan tanwin karena tidak ada al. Sekarang bawahnya yaitu isim maksur, isim yang diakhiri alif. Isim maksur tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan atau tidak berupa kasroh yang nampak. Bil huda tanpa harokat dibaca bil huda menjadi bil huda. Contoh yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Keterangannya, lil yusra dibaca tetap karena diakhiri alif, dasarnya wal awwalul i'rabu fihi qudira jami'uhu wa walladhi qad kusira isim akhir alif kali maksud i'rab kabeh kirano ojo takabur tanpa tanwin karena ada al. Lil yusra tidak dibaca lil yusri karena diakhiri alif. Isim yang diakhiri alif disebut isim maksur, maka tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan. Kemudian halaman berikutnya yaitu tentang jamak mudzakkar salim dan mulhaq jamak mudzakkar salim. Jarnya menggunakan ya atau ina. Lil muttaqina tanpa harokat dibaca lil muttaqina menjadi lil muttaqina. Contoh yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hudal lil muttaqina. Hudal lil muttaqin. Keterangannya, lil muttaqina dibaca lil muttaqina karena diakhiri ya dan jamak, dasarnya sama. Sekarang halaman 13. Pengaruh huruf jar pada gabungan dua kata atau lebih yang disebut idhofah. Idhofah adalah gabungan dua isim atau lebih.
Yang pertama disebut mudhof. Mudhof syaratnya tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Nun yang dibuang pada mudhof bukan sembarang nun, tapi nun yang dibuang pada mudhof ada dua, yaitu nun jamak dan nun tasniyah. Nun jamak mudzakkar salim atau mufradnya, dan nun tasniyah. Kemudian selain mudhof disebut mudhof ilaih, atau kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jar. Sekarang kolom kanan, mudhof ilaihnya ada al. Birobbin nasi tanpa harokat dibaca birobbin nasi menjadi birobbin nasi. Contoh yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi. Qul a'udzu birabbin nas. Keterangannya, birabbin nasi dibaca kasrah karena terletak setelah huruf jar itu tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudhofkan dengan kata nasi. Nasi dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih, tanpa tanwin karena ada syaratnya Nantahin Ya'rabah Tanwina Mimma Tudi Uhdif Katulisina Rataninya Jarullahi Wanwi min awfi dalam yasluhil ladaka wala mahuda Nunan tanwin kan dari mudhof dibuang mudhof ilaih Jerlan al-mudhof dibuang idhofaku tunyimban makna suwiji songko minhu tawalilan makna nefi. Halaman 14. Contoh idhofah yang lebih dari dua kata itu. Idhofah adalah gabungan dua kata atau gabungan dua isim atau lebih, sehingga boleh terdiri dari 3 atau 4 kata. Yang mana kata pertama seperti maliki yaumiddin, berarti maliki menjadi mudhof, yaumi menjadi mudhof ilaih sekaligus menjadi mudhof. Kemudian ad-dini menjadi mudhof ilaih. Halaman 15, pengenalan tanda-tanda i'rab. Sama-sama, i'rab adalah perubahan akhir kata karena pengaruh kata lain. I'rab ada 4 macam, yaitu rafa, tanda asli i'rabnya adalah dhammah, nasab, tanda asli i'rabnya adalah fathah, jar, tanda asli i'rabnya adalah kasrah, jazm, tanda asli i'rabnya adalah sukun. Dasarnya farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasran kadhirullahi abdahu yasur wajzim bidaskinin wa ghairu madukir yanuguna ujahu bani namir fadhamana safatha jazm sukun kasrah dikirain Allah kan terpun. Sekarang bab 2 isim dhamir. Dhamir adalah kata ganti. Dibuka rumus kaidahnya halaman 2. Macam-macam dhamir. Dhamir ada 2, yaitu dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Dhamir munfasil rafa bersama-sama huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Dhamir munfasil nasab iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyahuma iyahum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Halaman 16. Bab 2 dhamir. Dhamir adalah kata ganti. Dhamir munfasil, dhamir ada 2, dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Dhamir munfasil adalah dhamir yang berdiri sendiri, sedangkan dhamir muttasil adalah dhamir yang selalu menempel. Yang pertama adalah dhamir huwa, bermakna dia satu laki-laki atau wong lanang siji. Huwa tanpa harokat dibaca huwa menjadi huwa. Contoh yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keterangannya, huwa adalah dhamir munfasil, dhamir hukumnya mabni, dasarnya sama. Perhatikan wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Jadi yang tidak ada harokatnya, ini tugas guru adalah untuk
menanyakan pertanyaan-pertanyaan atau pelajaran-pelajaran yang sudah lewat. Sehingga ala kulli syai'in, ala jenisnya apa? Huruf jar. Huruf jar hukumnya kulli. Kenapa dibaca kasrah? Setelah huruf jar itu ala kulli syai'in adalah susunan idhofah. Kulli menjadi mudhaf, syai'in menjadi mudhaf ilaih. Semua dhamir hukumnya mabni biasanya. Wa kullu mudmarin lahul binayati wa labdu ma jurra kalabdi manusi lan kabeh dhamir hukum mabni hukumi lan lafaz jari kaya lafaz nasabi. Sekarang kita buka halaman 30, perubahan huruf jar sebab dhamir dan pengaruhnya. Contoh li dibaca la. Li bila bertemu dengan dhamir mutasil maka dibaca la. Li bertemu hu maka dibaca lahu. Li bertemu ka dibaca laka. Li bertemu kum dibaca lakum. Contoh yang pertama dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Keterangannya lahu, lamnya dibaca fathah karena bertemu dengan dhamir mutasil yaitu hu. Dasarnya bersama-sama wala majarin faftahan iya tasil biha dhamirun ghairu ya'in mutasil. Huruf lam jarin gandeng dhamir mutasil liya wa syafata. Sekarang kita buka rumus kaidah halaman 3. Di situ ada kaidah kata yang bertemu dengan ya dhamir maka dibaca kasroh, ya-nya dibaca sukun. Contoh amrun bertemu ya dhamir maka dibaca amri. Qalbun bertemu ya dhamir maka dibaca qalbi, dan yang lainnya dikiaskan sendiri. Kemudian bawahnya itu ada keterangan lagi, coba diperhatikan. Kata yang berakhiran huruf ilat, musanna atau jamak yang diakhiri nun ketika bertemu dengan ya dhamir maka ya dhamir dibaca fathah. Seperti dalam contoh dunia bertemu ya dhamir maka dibaca dunya ya. Kata yang berakhiran huruf ilat yaitu isim maksur dan isim manqus. Nah, dunya isim maksur diakhiri alif ketika bertemu dengan ya dhamir maka ya dhamirnya dibaca fathah. Beda dengan tadi amrun bertemu ya dhamir dibaca amri. Jadi khusus kata yang berakhiran huruf ilat maksudnya adalah isim maksur dan isim manqus, jadi 3 nanti. Kemudian musanna atau jamak yang diakhiri ya ketika bertemu dengan ya dhamir maka ya dhamir dibaca fathah. Seperti dalam Al-Qur'an faman tabi'a hudaya, asalnya adalah hudan bertemu dengan ya dhamir maka dibaca hudaya. Kemudian maulaya, ini asalnya adalah al-maula bertemu ya dhamir maka dibaca maulaya. Kata yang berakhiran huruf ilat musanna, contoh muslimah ini bertemu ya dhamir maka dibaca muslimaya. Walidaini bertemu dengan ya dhamir maka dibaca walidayya. Jadi rabbil firli walidayya, itu asalnya adalah walidaini bertemu dengan ya dhamir maka dibaca walidayya. La walidayya itu adalah susunan idhofah. Walidaini asalnya itu menjadi mudhaf, kemudian ya dhamir menjadi mudhaf ilaih karena idhofah adalah gabungan dua isim atau lebih, gabungan dua isim. Walidaini dimudhafkan dengan ya dhamir maka dibaca walidayya. Nunnya kemana? Dibuang karena tadi syaratnya mudhaf tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun, dan nun yang ada pada tasnya maka wajib dibuang, jadi walidai. Nah, kemudian dibaca walidayya. Kemudian muslimina musanna atau jamak yang diakhiri ya nun menjadi walidina maka dibaca walidiyah. Muslimina menjadi muslimiyah, dan yang lainnya dikiaskan sendiri. Dasarnya au yaku kabnaini wa zaidina fadi jami'u hal yabadu faquha tudi
utawa musana kang akhire ya nun domir ya fathalan jamak. Kita buka halaman 42 dan rumus kaidah halaman 4, yaitu bab sebelum terakhir, yaitu bab 5 tentang isim isyarah. Isim isyarah antara lain bersama-sama. Halaman 4, rumus kaidahnya halaman 4. Hadza hadzani haula'i hadhihi hadani haula'i dalika danika ulaika tilka danika ulaika hunalika sama hahuna. Isim mausul, isim isyarah hukumnya mabni. Hadza kemasukan min dibaca min. Hadza tidak boleh dibaca min hadhi atau min hadin karena isim isyarah hukumnya mabni. Dan yang lainnya sama karena isim isyarah hukumnya mabni. Dasarnya kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Domir mabni serupa huruf jumlah syarat isyarah bodoni bermakna. Kemudian halaman 42 bab tentang ringkasan isim isyarah. Kemudian bawahnya ini adalah musyar ilaih. Musyar ilaih adalah kata yang ditunjuk. Bila disambung dengan isim isyarah dengan ciri penggandengannya, biasanya setelah isyarah ada al, maka kedudukan isyarah seakan-akan tidak ada. Jadi musyar ilaih adalah kata yang ditunjuk. Cirinya apa? Setelah isim isyarah ada al, maka biasanya menjadi musyar ilaih. Musyar ilaih adalah kata yang ditunjuk. Kemudian i'rabnya musyar ilaih mengikuti isim isyarah tersebut. Kalau dzalika rafa berarti dzalikal kitabu. Kalau nasab berarti dzalikal kitaba. Kalau jar menjadi bidzalikal kitabi. Namanya apa? Musyar ilaih. Cirinya setelahnya ada al. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu. Dzalika isim isyarah, kemudian al kitabu adalah musyar ilaih. Kemudian bab terakhir yaitu bab 4. Bab 3 tadi isim isyarah, kemudian bab 4 yaitu isim mausul, kata penghubung. Jadi saya bahkan termasuk susunan karena apa namanya isim isyarah adalah kata tunjuk, otomatis harus ada yang ditunjuk. Maka dalam memberi makna mengkono, hakada mengkono kantin untuk, jadi ada yang ditunjuk. Kembali kepada sebelumnya. Kalau tidak ada isim musyar ilahnya, maka musyar ilahnya kembali kepada kata sebelumnya. Jadi apa yang ditunjukkan? Hadza iki maksudnya apa? Iki apa? Zalika itu apa? Nah, dalam memberi makna jawab ulaika utai mengkono wong akeh. Kemudian bab terakhir yaitu isim mausul. Isim mausul adalah kata penghubung. Dibuka halaman 4 di rumus kaidah dan jajarnya isim isyarah sama-sama. Isim mausul antara lain alladzi, alladzani, alladzina, alladzi, allatani, allai, allati, man, ma. Isim mausul hukumnya mabni. Dasarnya wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila lan sarupa ing dalam butuh sambungan kaya mausul lan murab tanpa serupan. Halaman 48. Halaman terakhir itu tentang ringkasan isim mausul. Setelah isim mausul pasti ada silah atau penyambung. Jadi setelah isim isyarah ada musyar ilaih namanya. Setelah isim mausul harus ada silah atau penyambung. Yang mana silah tersebut? Yang berupa kalimat atau jumlah yang mengandung dhamir yang kembali pada mausul yang sesuai. Dhamir itu disebut a'id atau robit. Yang mana tentang jumlah ini nanti disebutkan dalam jilid 3, jilid 4 dan jilid 5 dasarnya.
wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laiqin mustamila badane mausul wajibe ana sila mangku dhamir lan silahe rupa jumlah wa jumlatun aw shibhuha alladhi usil bihana indil ladhi benuhu kufir jumlah lan kang rupani marang jumlah rupa cer majrur lan dhorob dadi silah. Kemudian jilid 2. Jilid 2 ini yaitu kita menentukan rumus utama A1 sampai rumus A2. Dibuka halaman 19. Rumus penting bahwa kalimat di dalam bahasa Arab, dalam Quran, hadis ataupun semua kitab kuning, bahwa kalimat di dalam bahasa Arab hanya terdiri dari 3 kalimat. Kalau tidak isim ya fi'il, kalau tidak isim fi'il berarti huruf. Rumus utama bedakan setiap kata antara A isim, B fi'il, C huruf. Ciri-ciri isim bisa menerima i'rab jar tanwin setelah huruf nida al musnadilah. Contoh fa'il dan mubtada. Ciri 1, 2 dan 3 pembelajaran Amsilati terfokus pada pembahasan isim. Jadi kita fokus kepada isimnya. Jadi ketika ada kalimat kita jawab isim-isim seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan kalimat itu berbentuk isim tersebut tentukan rumus A1. Isim itu ma'rifat atau nakirahnya, mabni atau mu'rabnya, mudzakkar atau muannasnya, mufrad mutsanna atau jamaknya, atau yang menunjukkan arti jamak. Kalau kita sudah menentukan rumus A1, kemudian terapkan rumus A2. Tentukan kata antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Kalau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul dan tidak masdar, maka rumus A2-nya adalah tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul dan tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan adalah kamu. Sekarang coba kita tentukan. Kita buka halaman 27. Halaman 27. Isim fa'il berwazan mutafa'ilun. Huruf yang tertulis ada 5, di awal nun, dan huruf yang kedua berup fathah. Mutafa'ilun tanpa harokat dibaca mutafa'ilun menjadi mutafa'ilun. Sekarang contohnya dibaca mutakabbirun, wong kang sombong. Mutakabbirun mengikuti wazan mutafa'ilun, maka termasuk isim fa'il, dasarnya sama. Sekarang tasrif istilahi mutakabbirun. Memang sengaja masdarnya dibaca rafa karena untuk pemula, untuk mempermudah anak-anak atau pemula. Sehingga disarankan guru juga mengikuti tasrifan ala Amsilati ini. Jadi tasrifan simple ini, jadi sengaja untuk dipermudah untuk pemula. Mutakabbirun tasrif istilahi takabbaro ya takabbaru takabburun fa huwa mutakabbirun wa dzaka mutakabbaru.